Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kajian kita, di dalam membahas kitab Al-Usulul Tsalatsah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan taufiknya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Usulul Tsalatsah, yang mana kita sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan martabatus tsaniyah al-iman. Martabat yang kedua yaitu keimanan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang terdahulu, bahwasannya di dalam Islam ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah keislaman, dan tingkatan yang kedua adalah keimanan, dan tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Pada pembahasan tingkatan yang kedua ini, yaitu pembahasan tentang arkanul iman, rukun daripada keimanan. Kita telah bahas pada kesempatan yang terdahulu tentang al-imanu billah, dan apa saja yang harus diimani di dalam al-imanu billah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang iman kepada perkara-perkara yang 6 setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-imanu bi malaikatillah, dan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada malaikatullah, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi beberapa perkara yang harus kita imani. Di antara perkara-perkara yang harus kita imani di dalam keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah al-imanu biwujudihim, yakni biwujudil malaikah. Iman tentang keberadaan daripada malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia memiliki jasad, dan ia memiliki bentuk, dan ia memiliki akal dan pikiran. Makanya
ahlu sunnah wal jamaah dan kaum muslimin secara keseluruhan sepakat bahwasannya yang namanya malaikat itu ada wujudnya. Hal ini membantah anggapan daripada sebagian kelompok yang memahami bahwasannya malaikat itu adalah sifat wa a'rad wa quwwah khairiyah. Malaikat itu adalah apa? Sifat dan a'rad, sesuatu yang tidak ada wujudnya, seperti pikiran ada tapi tidak ada wujudnya. Dia adalah kekuatan kebaikan. Ini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ahli filsafat dan orang-orang Islam yang belajar filsafat. Memahami malaikat itu bukanlah sesuatu yang ada wujudnya. Dia bukan jenis makhluk tersendiri. Akan tetapi dia hanyalah tadi sifat, sebagaimana yang kita fahami tentang syaitan. Syaitan itu adalah tidak ada wujud syaitan dalam arti nama makhluk syaitan itu tidak ada. Tapi syaitan itu adalah sesuatu sifat yang buruk, pembangkang, yang siapa saja dari makhluk memiliki sifat itu maka diitlaqkan kepada makhluk itu sifat nama syaitan. Makanya makhluknya adalah jin, makhluknya adalah manusia. Makanya Allah mengatakan min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Yani syaitan dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Ini yang difahami oleh mereka. Tapi yang hak bahwasannya malaikat itu adalah ada wujudnya. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak ayat yang menyifati tentang bentuk malaikat. Uli ajnihatin, mereka memiliki sayap. Ada yang memiliki sayap 2, 3, 4, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud asli daripada malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Maka banyak sekali malaikat atau sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang malaikat, bahwasanya mereka adalah makhluk yang memiliki wujud. Yang kedua, kita mengimani tentang malaikat itu, yang kita imani adalah iman tentang apa yang kita ketahui daripada nama-nama malaikat. Namanya siapa saja malaikat. Sebagian kita tidak memahami bahwasannya malaikat itu, atau sebagian kita tidak memahami iman kepada malaikat itu dengan keimanan yang benar. Ketika mereka hanya membatasi iman kepada malaikat itu kepada malaikat yang 10 yang disebut namanya oleh mereka, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib dan Atid, Munkar dan Nakir, Malik, Ridwan, seperti itu yang mereka namakan. Sehingga iman kepada malaikat yang 10. Padahal iman kepada malaikat itu haruslah mengimani seluruh malaikat. Makanya
Berapa jumlahnya malaikat? Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah itu kecuali Allah sendiri yang menciptakan. Maka dari itu malaikat berapa jumlahnya kita tidak tahu. Malaikat yang membawa arsy berapa? 8. Iya kan? Malaikat yang mendatangkan neraka jahanam berapa? Berapa malaikat yang mendatangkan neraka jahanam? Waji'a bi jahannamin, waji'a yauma idzin bi jahannam. Dikatakan neraka jahanam dibawa oleh berapa? 70 ribu apa namanya tali, yang setiap 70 ribu itu ada 70 ribu malaikat. Ini jumlahnya diperkirakan sekitar 4,9 miliar malaikat yang membawa neraka jahanam. Maka coba jumlahnya. Kemudian malaikat, banyak sekali malaikat. Allah menurunkan malaikat pada waktu perang Badar berapa? Malaikat. Makanya kalau malaikat itu diimani hanya 10, maka salah apa tidak? Salah. Makanya iman kepada malaikat itu ada iman secara global, ada iman secara tafsil, secara detail. Secara global kita mengimani mereka memiliki wujud dan mereka jumlahnya tidak terbatas. Iman secara detail ini yang kedua, yaitu iman kepada apa yang kita ketahui namanya. Namanya siapa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Ridwan. Kemudian Raqib dan Atid itu nama apa sifat? Sifat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malaikat pencatat bukan Raqib dan Atid. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Orang malaikat yang mulia dan para penulis, menunjukkan berapa jumlahnya? Banyak. Setiap manusia Allah Subhanahu wa taala serahi manusia itu kepada 2 malaikat. Maka dari itu jumlahnya malaikat melampaui daripada jumlahnya manusia. Maka ini yang menunjukkan bahwasanya malaikat itu banyak. Makanya kita mengetahui nama-nama setiap malaikat apa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dihabarkan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam namanya, maka kita beriman dengannya. Yang ketiga, kita beriman kepada malaikat, beriman pada apa yang kita ketahui daripada apa? Sifat-sifatnya. Sifatnya malaikat itu bagaimana? Tadi ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Dan ketika Rasul menceritakan Jibril memiliki 600 sayap, kita pun harus mempercayainya. Kita ketika dihabarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam ada malaikat pembawa arsy yang berjumlah 8 baina apa? Sahmati udunai lubang telinganya, ila atikihi sampai kepada pundaknya. Perjalanan berapa tahun? 500 tahun. Maka apapun yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang sifatnya malaikat, maka kita mempercayainya. Kita mempercayainya. Sifatnya malaikat, kalau mereka baris dengan rapi. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tasufuna kama tasuful malaikah. Kalian itu hendaknya berbaris seperti berbarisnya malaikat.
yakni malaikat berbaris dalam keadaan lurus, rapi seperti itu. Maka ini sifat-sifat yang diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat. Di antaranya Allah mengatakan apa? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa? La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Ini sifatnya malaikat. Maka kita pun mempercayainya. Maka tidak ada malaikat yang membangkang. Tidak ada malaikat yang membangkang. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah bermaksiat. Jadi apa saja sifatnya malaikat, yang besar, yang kecil, karena malaikat macamnya banyak. Maka dari itu ada malaikat yang mungkar dan nakir, yang diceritakan warnanya apa? Hijau biruan. Yang orang kalau melihatnya tidak ada wajah apa? Humanis. Wajahnya menakutkan, apalagi Malik, nggak pernah tersenyum. Malik penjaga neraka, tidak pernah tersenyum. Maka dari itu semua apa yang diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat malaikat, maka kita mengimaninya. Kemudian yang keempat adalah kita mempercayai, mengimani tentang pekerjaan-pekerjaan malaikat. Apa yang diceritakan oleh Allah tentang Jibril, pembawa wahyu. Allah idza takallama bil wahyi. Allah itu kalau berbicara, maka Allah berbicara dengan wahyu. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala mau berbicara, maka Allah berbicara dengan wahyu, langit bergetar, bergoncang. Maka seluruhnya jatuh tersungkur dalam keadaan sujud. Dan yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Di dalam hadisnya Nawas ibn Sam'an, Jibril yang pertama kali mengangkat ini. Maka Allah kemudian mewahyukan kepada Jibril. Kemudian Jibril mendengar, memahami. Kemudian setelah selesai, para malaikat bangun dan mengatakan, madza qala rabbuna ya Jibril. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita ya wahai Jibril? Qalal haqq wa huwal aliyul azim. Allah maha tinggi, berkata dengan kebenaran. Maka di sini artinya Jibril adalah malaikat yang ditugasi oleh Allah membawa wahyu. Bukan hanya disampaikan kepada manusia, tapi kepada siapa saja. Karena dia adalah pembawa wahyu. Maka dari itu tidak seorang mengatakan Jibril tugasnya membawa wahyu. Sekarang kan sudah tidak ada wahyu. Para rasul sudah selesai, berarti Jibril nganggur dong. Ini konyol. Menghukumi sesuatu yang dia tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan wahyu, dan yang menerima wahyu itu adalah Jibril. Kemudian Jibril yang memerintahkannya, yang menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat seperti misalnya malaikat penjaga surga, Ridwan, malaikat penjaga neraka, malaikat yang ditugasi untuk menanyakan kepada orang yang mati, mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ini sebagian mengatakan itu adalah sifat, bukan nama malaikat, karena orang yang meninggal banyak. Sebagaimana Raqib dan Atid, itu adalah bukan nama malaikat, sesungguhnya itu adalah sifat daripada malaikat, sifat daripada malaikat. Sebagaimana malakul maut yang sebagian menyebutkan namanya adalah Israil, tapi tidak ada hadis yang sahih di dalam hal ini. Kemudian malaikat Israfil, sang peniup
sangkakala. Tugasnya dia hanya menunggu perintah. Jadi dia sudah iltaqam korn. Jadi korn tanduk itu sudah dimasukkan ujungnya di mulutnya Israfil. Tinggal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tiup, langsung ditiup. Maka terjadilah hari kiamat. Kemudian Mikail yang membagi rezeki, membagi turunnya hujan dan lain sebagainya. Maka ini semua apa yang disebutkan, diceritakan tentang tugas-tugas mereka oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dihabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mengimani. Maka dengan demikian keimanan kita kepada malaikat menjadi sempurna. Semua, tidak ada yang kita lewatkan. Semua kita imani. Kalau yang kita tidak tahu maka masuk di dalam keimanan secara global. Masuk kepada keimanan secara global. Maka orang-orang yang meyakini malaikat itu tidak ada wujudnya sama dengan mereka mengkafiri tentang adanya malaikat. Mereka mengkafiri tentang adanya malaikat. Makanya di sini dikatakan malaikat adalah makhluk alam gaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Mereka selalu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka memilih arwah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Yani mereka memilih arwah, ruh sebagai pembawa firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Ini salah cetak ini. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Katakanlah Ruhul Kudus, yakni Jibril, menurunkan Al-Qur'an dari Tuhanmu dengan benar. Yani pimpinan mereka, pimpinan daripada para malaikat adalah Jibril. Kenapa Jibril diberi nama Ruhul Kudus? Siapa yang tahu? Karena ia membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu seperti ruh. Dialah yang menghidupkan hati. Ketika seseorang itu, yakni kalau kita mengenal nyawa itu ada nyawa yang masuk ke raga, ada nyawa yang masuk ke hati. Makanya bisa jadi orang itu hidup raganya, tapi hatinya mati. Kenapa? Karena tidak dimasuki oleh ruh. Maka ruh, kenapa Jibril dinamakan Ruhul Kudus? Dikarenakan ia membawa ruh. Makanya dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati. Oleh karena itulah kenapa kemudian Jibril dinamakan Ruhul Kudus. Dikasih nama oleh Allah sebagai Ruhul Kudus karena dialah yang membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan malaikat itu memiliki jasad. Mereka memiliki jasad, artinya mereka berwujud. Sebagaimana mereka juga punya pikiran. Kalau kita melihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Yani terjadi satu percakapan antara Allah dengan malaikat. Bagaimana kemudian dikatakan malaikat itu tidak memiliki wujud? Dia hanyalah quwwah khairiyah, gambaran daripada kekuatan kebaikan itu disebut malaikat. Gambaran daripada kekuatan kejahatan itu disebut syaitan. Maka ini adalah pengingkaran tentang adanya wujudnya malaikat. Maka orang yang tidak percaya tentang wujudnya malaikat, maka ia telah kafir. Dia telah kafir, murtad dari agama
Allah Subhanahu wa taala. Yang heran, mereka bisa mempercayai orang-orang ahli filsafat dan mereka tidak bisa percaya kepada firman Allah tabaraka wa taala. Kemudian dikatakan mereka juga memiliki jasad sebagaimana firman Allah, ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah mengatakan Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan uli ajniha. Mereka itu memiliki ajniha, jamak daripada janah, sayap. Berapa? Masna, 2, wasulas, dan 3, waruba, dan 4. Yazidu fil khalq. Allah menambahi di dalam ciptaannya ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Makanya Jibril sebagai pimpinan daripada malaikat memiliki berapa? 600. Satu sayap dibentangkan saja sudah tidak terlihat ufuk, tertutup oleh sayapnya Jibril. Bagaimana kalau kemudian 600? Wujud aslinya Jibril. Dan di antara kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan malaikat itu untuk yatamatsal. Malaikat itu beralih wujud dari wujud asli kepada wujud apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Jibril datang ketika mengajarkan tentang perkara ini, agama ini yang ada 3 tingkatan ini. Jibril datang dalam bentuk menyerupai siapa? Seorang laki-laki. Menyerupai seorang laki-laki yang putih, bersih, rambut hitam, ya kan? Tidak seperti orang yang datang dari bepergian, yakni orang rapi, bersih, seperti itu. Sebagian kadang-kadang Jibril datang dalam menyerupai sahabat Nabi Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi yang ganteng, sangat ganteng, menyerupai dia. Maka dari itu ini diantara hal yang berkaitan dengan malaikat. Kemudian dikatakan malaikat juga memiliki akal dan hati. Memiliki akal. Makanya dalam komunikasi yang tadi kita sebutkan, malaikat berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam percakapan, menunjukkan bahwasannya malaikat itu memiliki akal, memiliki hati, karena hati itu untuk memahami. Maka dari itu malaikat memiliki itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, hatta idza fuzi'an qulubihim qala madza qala rabbukum. Ini maka apabila fuzi'a an qulubihim, yakni apabila fuzi'a an qulubihim, setelah hilang dari hati mereka rasa takut, yakni tadi yang kita ceritakan di dalam hadisnya Nawas ibn Sam'an, dikatakan innallaha idza takallama bil wahyi. Allah itu kalau berbicara maka berbicara dengan wahyu. Maka ketika Allah mau berbicara, akhadatis samawati wal ard ri'datan wa rajfatan. Maka langit itu akhadatis samawat ri'datan wa rajfatan. Mulai bergetar dan bergoncang. Sampai kemudian seluruh isi penghuni langit dan langit itu semuanya jatuh tersungkur dalam keadaan sujud. Maka kemudian tidak sadarkan diri. Kemudian yang pertama kali mengangkat kepalanya siapa? Jibril. Kemudian Allah mewahyukan kepada Jibril. Maka seperti itu. Ini kemudian ketika rasa takut tadi hilang,
mereka berkata, madza qala rabbukum ya Jibril. Yani madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Tuhan kalian. Maka ini fuzi'a an qulubihim, manakala rasa takut itu sudah hilang dari, dikatakan di sini, dan apabila telah hilang ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Bertanya kepada Jibril. Maka di dalam ayat Al-Quran ini kita mengetahui malaikat itu memiliki hati. Kita beriman dengan adanya mereka dan beriman dengan semua nama-nama mereka yang Allah beritakan kepada kita semua, seperti Jibril, Mikail, Israfil. Juga beriman dengan sifat-sifat mereka yang Allah firmankan. Sifatnya la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Demikian pula kita beriman dengan amalan-amalan mereka, yakni tugas-tugas mereka seperti malaikat pemikul arsy, serta beriman terhadap semua kabar-habar tentang mereka, baik itu secara global maupun secara tafsil, secara detail atau rinci. Maka inilah cara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Sama, beriman kepada kitab-kitab Allah pun juga sama, ada dengan cara tafsil, detail, global, dan ada dengan cara tafsil, detail, rinci. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu memiliki berapa kitab? Kalau kita di dalam pelajaran-pelajaran yang dahulu dan sampai sekarang diajarkan kepada anak-anak sekolah, iman kepada kitab itu iman kepada berapa kitab? 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ini kitab Allah. Kemudian sebelum ada Taurat, apa yang dijadikan pegangan oleh para nabi? Apa yang ini? Maka di sini yang disebutkan oleh Allah, iya itu. Tapi kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan, kita tidak tahu. Yang pasti Allah mengutus para nabi, para rasul, yakni Allah mengutus mereka, membekali mereka pedoman. Entah itu namanya kitab atau namanya suhuf. Entah itu kitab atau namanya suhuf. Makanya ada suhuf Ibrahim, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembarannya Ibrahim dan lembarannya Musa. Lembarannya Musa disebut Taurat, iya kan? Lembarannya Ibrahim, wallahu ta'ala alam, Allah tidak sebutkan namanya apa. Tapi yang pasti Ibrahim diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab apa tidak? Diberi. Tapi namanya apa tidak tahu. Makanya iman kepada kitab-kitab Allah, yakni iman secara global, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kitab yang diberikan kepada para rasulnya, para nabi dan rasulnya. Kita tidak tahu. Di antara kitab-kitab itu ada yang Allah habarkan. Maka apa yang Allah habarkan kita mempercayai, mengimani, dan mengimaninya secara global. Mengimani secara global. Dan mengimani secara detail pada apa yang dihabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dihabarkan di dalam Al-Quran.
Yang hakikatnya makanya iman kepada syariat sebelum kita sesungguhnya tidak dianjurkan karena kita tidak punya kewajiban untuk mengikuti. Kita tidak punya kewajiban untuk mengikuti pada apa yang ada pada kitab-kitab yang terdahulu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar ibn Khattab membuka-buka lembaran daripada kitab Ahlul Kitab, ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu wahai Ibn Khattab? Katanya suhuf min Ahlul Kitab. Dikatakan amutahawwikun anta ya Ibn Khattab, apakah engkau mau cari celaka? Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani. Seandainya Musa itu hidup, maka tidak ada jalan baginya kecuali harus mengikuti aku. Makanya nanti Nabi Isa alaihi salam ketika dikembalikan oleh Allah ke dunia, maka ia datang sebagai manusia biasa dan bukan sebagai nabi, tidak sebagai rasul. Dia sebagai manusia biasa, muttabi'un li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakunu ummatad da'wah wa ummatal ijabah. Beliau menjadi umat dakwah dan juga umat ijabah yang menerima dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena masa apa? Masa kenabian beliau sudah berakhir. Maka dari itu di sini iman kepada kitab itu, iman kepada kitab syariat yang terdahulu, maka kita disuruh mengimani secara global. Dan kita tidak detail karena wujudnya secara detail sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wujudnya secara detail tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian iman yang selanjutnya adalah iman kepada kitab yang ditujukan oleh Allah kepada kita. Jadi iman yang pertama, iman secara global tadi, kemudian iman yang disebutkan namanya, kemudian iman yang ketiga adalah iman kepada Al-Qur'an. Yang ditujukan kepada kita, maka iman kepada Al-Qur'an, maka imannya secara detail. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti semua isi Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk mengikuti semua isi daripada Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk mempelajari, mengetahui, mengimani seluruh isinya secara detail. Satu huruf saja kita mengingkari, maka kita bisa kafir. Satu huruf di dalam Al-Quran, Allah berfirman nun wal qalami wama yasturun. Dikatakan nun ini enggak, ini tambahan ini. Saya tidak percaya dengan satu huruf ini. Misalnya, waliyadzubillah, ada orang mengatakan itu, maka kafir apa tidak? Kafir. Mengingkari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingkari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman secara detail kepada isi Al-Qur'anul Karim, mempercayai lafadznya, mengimani lafadznya, dan mengimani isi kandungan yang dikandung daripada Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian ada tuntutan untuk melakukannya, mengerjakannya. Makanya dikatakan di sini wajib bagi kita untuk beriman bahwa itu adalah kalamullah secara hakikat dan bukan majaz, sebagai kitab yang diturunkan bukan makhluk, dan bahwa Allah menurunkan kitab bersama setiap rasul. Kita beriman dengannya dan beriman dengan semua nama kitab-kitab tersebut, kabar-kabar dan semua hukum-hukumnya secara global maupun secara rinci. Selama hukum-hukumnya belum dihapus, begitu pula kita beriman bahwa Al-Quran
adalah sebagai penghapus semua kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Maka ini semua, inilah yang disebut dengan iman kepada kitab. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian kita mengimani secara sempurna. Kalau kita hanya beriman kepada 4, kita tidak sempurna. Takutnya inilah yang kita takutkan, kekeliruan yang semacam ini. Kita kalau tidak sempurna, padahal iman itu harus seluruhnya. Iya kan? Iman kepada, termasuk iman kepada Rasul. Tidak mengimani satu Rasul pun, satu Rasul sama dengan tidak mengimani semua Rasul. Itu prinsip di dalam keimanan. Iman, rukun iman itu satu semuanya. Dan tidak boleh terpecah-pecah. Kalau orang itu sudah iman kepada Allah, pasti ia akan iman kepada rukun iman yang selanjutnya. Kenapa? Karena sumber daripada rukun iman itu semuanya intinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, iman kepada malaikat, malaikatnya siapa? Malaikatullah. Iman kepada kitab, kitabnya siapa? Kitabnya Allah. Iman kepada para nabi dan rasul, rasulnya siapa? Allah. Iman kepada hari kiamat, hari akhirat, siapa pemiliknya? Allah. Malik Yaumiddin. Iya kan? Iman kepada takdir, takdirnya siapa? Takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman kepada Allah itu mengharuskan iman kepada seluruhnya. Maka tidak bisa dipisahkan iman kepada yang lainnya. Makanya iman kepada kitab-kitab Allah, maka harus tadi untuk bisa mencakup seluruhnya harus dengan keimanan secara global dan keimanan secara detail. Kemudian yang keempat, iman kepada para rasul. Yang dimaksud iman kepada para rasul adalah iman kepada para nabi dan para rasul. Di sini sama seperti iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memiliki rasul dan nabi yang banyak. Secara pastinya kita tidak tahu. Tapi ada di dalam hadis yang dikatakan dhaif riwayatnya, jumlahnya nabi itu berapa? Nabi berapa jumlahnya? 313 sekian, yani salah sumia wabid ashar alf. 300 bid'ah ashar itu, bid'ah itu angka antara 3 sampai 9. Makanya disebutkan 313 sampai 319, sekitar itu. Tapi hadisnya dhaif. Tapi tidak mengapa untuk kita sampaikan, hanya untuk supaya kita mengetahui jumlahnya nabi itu banyak sekali. 313 sampai 319 nabi. 300 ribu, bukan ribunya lupa. 300 berapa? 13.000 sampai 319.000 jumlahnya. Adapun jumlahnya para rasul dalam hadis yang dhaif juga jumlahnya adalah 124. Bukan 124 rasul.
Sedangkan yang selalu kita diajarkan untuk beriman kepadanya berapa? 25. Kemudian kemana sisanya? Diimani apa dikafiri? Harusnya adalah diimani. Maka dari itu cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah beriman secara global. Semua para rasul yang diutus oleh Allah kita imani. Yang kita kenal dan yang kita tidak kenal. Jumlahnya berapa? Wallahu taala a'lam. Kita tidak mengetahui. Adapun tadi hadis itu, yakni hadis yang ada riwayatnya tidak mengapa untuk kita sebutkan, tapi itu tidak menentukan bahwasanya jumlahnya hanya segitu. Kemudian yang kedua, kita mengimani secara detail. Secara detail itu siapa namanya, diutus ke kaum mana, iya kan? Diutus ke kaum mana saja. Semua yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, maka kita mempercayai. Maka kita mencakup semua nabi. Makanya nabi yang 25 kita imani. Selain daripada yang 25 juga kita imani. Kemudian iman secara khusus kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus detail kita mengetahui secara detail tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita belajar pertama usulul salasah, ilmu itu tentang 3. Ma'rifatullah, wa ma'rifatu dinillah, wa ma'rifatu rasulillah. Ini karena ini berkaitan dengan ajaran agama kita. Rasul adalah praktek nyata daripada pengamalan yang ada di dalam agama ini, dan kita tidak bisa melepaskan diri daripada prakteknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Prakteknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keimanan kepada kejadian-kejadian yang ada pada zamannya Rasul dan keimanan kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah bagian daripada iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah perkara yang wajib untuk kita beriman dengannya. Makanya dikatakan wajib bagi kita untuk mengimani bahwa mereka hanyalah manusia yang tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikit pun, dan mereka adalah hamba yang tidak boleh diibadahi, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dan menurunkan wahyu kepada mereka serta membantu mereka dengan mukjizat-mukjizat. Ini nabi itu, rasul itu adalah manusia biasa. Manusia biasa tapi istimewa. Ketika dikatakan oleh Allah, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Hanya saja, katakanlah wahai Muhammad, hanya saja aku ini manusia seperti kalian. Maka ini membantah orang yang mengatakan bahwasanya Rasul itu diciptakan dari nur. Rasul diciptakan dari apa? Dari nur. Ini menentang Al-Quran apa tidak? Menentang Al-Quran. Rasul mengatakan apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian, kita semua, Rasul dari Adam, dan Adam dari tanah. Tapi orang-orang sufi, orang-orang menginginkan bahwasannya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Cahayanya Muhammad. Seakan-akan Rasul itu apa? Diciptakan dari nur. Kalau gitu Rasul itu malaikat. Bukan manusia, karena yang diciptakan dari nur itu siapa? Malaikat. Dan Rasul mengatakan Rasul dari anak Adam.
Ana sayyidu waladi Adam. Katanya Rasul, aku adalah pimpinan daripada anak Adam. Wala fakhr yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dan tidak ada kebanggaan. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya Rasul saja manusia biasa dan yang lainnya pun juga manusia biasa. Ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Makan makanan dan jalan di pasar, berdagang, membeli dan berjual beli. Maka dari itu inilah yang harus difahami. Maksudnya juga manusia biasa bukan merendahkan. Tidak. Tapi untuk mendudukkan kedudukan yang sebenarnya. Untuk menafikan daripada para anbiya dua sifat. Sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Rububiyah tidak ada seorang manusia pun yang memiliki sifat rububiyah. Karena rububiyah itu berkaitan dengan ciptaan, penguasaan dan pengaturan. Semua tidak ada. Tidak ada yang punya, tidak ada yang bisa mencipta. Tidak ada yang bisa menguasai seluruh alam semesta. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekuasaan manusia, semuanya kekuasaan terbatas. Penciptaan manusia, penciptaan terbatas. Penguasaan manusia, penguasaan terbatas. Dan pengaturan manusia pun pengaturan secara terbatas. Kadang ia menginginkan, tapi kejadiannya di luar daripada apa yang dia inginkan. Kemudian juga para rasul itu tidak memiliki sifat kekhususan daripada uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Ditujukan kepadanya ibadah. Ditujukan kepadanya ibadah. Maka rububiyah tidak punya, uluhiyah juga tidak punya. Maka dari itu tidak boleh memberikan nilai-nilai ibadah kepada Rasul sallallahu para rasul. Makanya tidak boleh beribadah kepada malaikat, malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Tidak boleh. Apalagi kepada selain mereka, aulia, as-salihin, apalagi kepada syaitan. Yang pasti itu semua tidak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus mereka dan menyertakan kepada mereka sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran apa yang mereka bawa. Maka Allah membekali mereka dengan apa? Mukjizat. Dengan apa? Mukjizat. Dan kita mengetahui mukjizat itu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang paling populer di zaman itu. Di zaman itu apa yang paling populer? Makanya di zamannya Nabi Musa yang paling populer apa? Ilmu sihir. Didatangkan mukjizat yang mirip sihir, tapi dia bukan sihir. Dan tidak bisa mengalahkan. Sihir apapun tidak bisa mengalahkan. Di zamannya Nabi Isa, mukjizatnya apa? Ilmu kedokteran. Maka Allah berikan ilmu kemampuan kepada Nabi Isa yang ilmu kedokteran tidak akan bisa sampai kepadanya. Menghidupkan orang mati bisa? Menghidupkan orang mati? Tidak ada. Tapi Nabi Isa alaihissalam bisa, walaupun menghidupkan hanya beberapa saat, kemudian mati lagi. Nggak ada, sudah waktunya meninggal kemudian dihidupkan kembali umurnya. Nah, hanya ketika dibunuh untuk ditanya siapa pembunuhnya, maka disebutkan. Maka dari itu ini diantara ilmu yang menyembuhkan abros, orang bisu bisa dibuat orang buta, bisa dibuat melihat. Maka ini semua adalah sesuatu mukjizat. Maka mukjizat itu apa yang populer di zaman itu. Dan yang populer di zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
apa? Bahasa. Tentang masalah bahasa. Adab. Adab tentang tata bahasa. Maka Allah datangkan sesuatu yang bukan syair, tapi mengalahkan semua syair. Sampai Allah tantang, seandainya Al-Quran itu sesuatu yang dikatakan tidak memiliki tingkat bahasa yang tinggi, orang-orang Quraisy zaman dahulu atau orang Arab zaman dahulu sudah barang tentu memiliki jalan untuk mengolok-olok Al-Quran. Tapi tidak, kenyataannya mereka melihat Al-Quran. Makanya seperti Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan, ini bukan kata-katanya manusia, bukan kata-katanya dukun, bukan kata-katanya jin. Kalau kata-katanya manusia, aku sudah pernah dikirim untuk menjadi delegasi utusan kepada para raja, dan aku mendengar. Selesai? Hah? Kurang 10 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.